Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah film yang bertemakan dewa dan iblis, di mana tokoh utama kita dihadapkan dengan keputusan sulit antara mengikuti kehendak surga atau menemukan jalan sendiri untuk mencari sebuah kebenaran. Dan sebelum lanjut, pastikan kalian pencet tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol notifikasinya juga agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari cerita sebuah perang antara iblis, manusia, dan dewa. Peperangan tersebut dipicu oleh iblis yang seketika menyerang manusia dan dewa kemudian membantu untuk membunuh iblis tersebut. Di sini tokoh utama kita bernama Jiang Ziya, yang sebenarnya merupakan manusia. Dikarenakan Jiang Ziya adalah orang yang pertama menaiki tangga ke surga, dia akhirnya menjadi dewa dan memiliki sebuah kekuatan. Jiang Ziya ditugaskan untuk menyegel si rubah ekor 9 atau iblis rubah tersebut dan membawanya ke langit. Setelah dia membawa iblis rubah itu ke langit, Jiang Ziya ditugaskan untuk memenggal kepala iblis rubah itu. Namun Jiang Ziya seketika melihat ada seorang anak yang berada di dalam iblis tersebut. Dan dia menjadi ragu untuk membunuh iblis itu, karena kalau iblis itu mati, anak itu pun ikut mati juga. Jiang Ziya ingin melepaskan anak itu sebelum pedang suci memenggal kepala iblis itu. Namun dia sudah terlambat. Kemudian sis berganti dan kita diperlihatkan Jiang Ziya yang sedang memancing. Dan dia mengingat masa lalu ketika dia gagal dalam membunuh iblis rubah itu. Ternyata di sini Jiang Ziya sudah dihilangkan kekuatannya oleh master karena kesalahannya tersebut. Dan dia diusir dari surga dan kemudian dikirim ke bumi. Di sini terdapat tokoh baru, hewan yang berasal dari surga yang bernama Si Buxiang, dan teman dari Jiang Ziya yaitu Shen Gongbao yang bisa berubah bentuk menjadi seekor singa. Di sini Shen Gongbao mengatakan kepada Jiang Ziya kalau dia harus segera kembali ke surga. Jiang Ziya pun hanya cuek saja mendengar ocehan dari Shen Gongbao, karena bagi Jiang Ziya, dia tidak bisa pulang ke surga karena kesalahan dia dahulu. Jiang Ziya pergi ke tempat yang kacau dan penuh dengan iblis. Di sana Jiang Ziya dihina oleh para iblis di sana karena dia dikisahkan adalah seorang dewa yang gagal. Kemudian tak lama datang seorang gadis bernama Xiao Jiu. Seketika itu Jiang Ziya melihat kalau gadis itu mirip dengan anak yang ada di dalam iblis rubah. Gadis itu ternyata mencari sebuah tempat di mana terdapat bunga hitam bermekaran. Di sana ada yang mengetahui tempat tersebut dan mempunyai sebuah peta. Gadis itu pun ingin membeli peta tersebut dengan tas berisikan uang. Namun ternyata tas itu hanya berisi sebuah batu. Seketika gadis itu pun dikejar iblis di sana dan kerudung dari gadis itu pun lepas dan ternyata dia mirip sekali dengan iblis rubah. Seketika semua iblis yang ada di tempat tersebut ingin membunuh gadis itu. Gadis itu pun kabur dan Jiang Ziya mengikutinya. Karena sebelum dia bisa kembali ke surga, dia ingin mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Di belakang Jiang Ziya ada Shen Gongbao yang memperingatkan Jiang Ziya bahwa jangan berbuat hal yang menyimpang dari master. Jiang Ziya pun tidak memperdulikan peringatan dari Shen Gongbao dan menerobos batas yang dibuat oleh master dan mulai mengikuti gadis itu pergi. Jiang Ziya pun berhasil menangkap gadis tersebut, namun gadis itu ditarik oleh kekuatan iblis rubah dan dengan kekuatannya Jiang Ziya berhasil menolong gadis tersebut. Jiang Ziya pun mengatakan apa alasan gadis itu mengambil peta itu. Gadis itu pun mengatakan kalau di tempat bunga hitam bermekaran, tepatnya di Gunung Yudao, ada ayahnya yang menunggunya. Jiang Ziya pun dengan sukarela mengantar gadis itu karena dia masih ingin mengetahui kebenaran yang dia tidak tahu. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan iblis raksasa yang di dalamnya terdapat jiwa-jiwa manusia korban peperangan. Seketika gadis itu pun diserang, namun dia berhasil selamat dengan bantuan Jiang Ziya. Jiang Ziya pun dan iblis itu bertarung sengit dan Si Buxiang ingin menyelamatkan Jiang Ziya.
namun dia justru pingsan dan Jiang Ziya menyuruh gadis itu untuk pergi membawa si Buxiang. Namun karena tidak tega melihat Jiang Ziya, gadis itu dan si Buxiang pun menolong Jiang Ziya. Akhirnya mereka pun selamat dan iblis raksasa itu pun pergi meninggalkan mereka bertiga dengan bantuan mainan yang didapat gadis itu saat di desa sebelumnya. Di malam harinya, gadis itu bermimpi dan di dalam mimpinya dia terbangun di sebuah desa yang sudah hancur. Gadis itu melihat seorang anak dan ingin memberikan roti kepada anak itu. Namun gadis itu malah menjadi buruan penduduk di sana, seperti ingin membunuh gadis tersebut. Dan tiba-tiba gadis itu pun terbangun dari mimpinya. Dan dia menjelaskan kepada Jiang Ziya bahwa dia selalu memimpikan hal yang sama terus-menerus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gunung Yudao, di mana banyak terdapat bunga hitam bermekaran. Mereka pun akhirnya sampai di sana dan tiba-tiba Shen Gongbao datang dan menyerang mereka. Shen Gongbao sebenarnya mencemaskan keadaan Jiang Ziya. Dia melihat luka Jiang Ziya dan dia mengatakan bahwa seharusnya luka goresan kecil tersebut bisa sembuh dengan cepat. Shen Gongbao pun menyimpulkan bahwa kekuatan Jiang Ziya sudah mulai melemah dan Shen Gongbao memaksa Jiang Ziya untuk segera pulang karena dia tidak ingin temannya itu mati. Namun Jiang Ziya tetap bersikeras bahwa dia ingin menemukan sebuah kebenaran yang dia tidak tahu. Dia ingin tahu tentang gadis itu karena gadis itu pernah ada di dalam tubuh iblis rubah. Shen Gongbao pun seketika mencekik leher si gadis itu dan dia ingin membunuh gadis itu. Karena Shen Gongbao berpikir bahwa gadis itu telah merasuki pikiran dari Jiang Ziya. Si Buxiang pun menolong gadis itu, namun dia malah terpental jauh dan gadis itu pun pergi untuk mencari si Buxiang. Saat mencari si Buxiang, gadis itu menemukan bunga hitam yang mekar yang berarti bahwa dia sudah sangat dekat dengan ayahnya yang menunggunya. Gadis itu pun mendengar sebuah bisikan dan dia merasa tidak asing dengan suara itu. Dan dia pun seketika menghampiri suara tersebut. Dan tiba-tiba gadis itu sudah dengan posisi terikat dan dia melihat banyak orang-orang yang juga terikat di sana. Gadis itu pun bertemu dengan orang aneh yang tergila-gila dengan cinta dan orang itu berusaha mendekati gadis itu. Gadis itu pun membela diri, namun orang itu menangkis tendangan gadis itu. Dan orang itu pun melihat di kaki gadis itu ada sebuah gelang yang dianggap sebagai kunci takdir. Orang itu menjelaskan kalau ini bukanlah gelang, melainkan kunci takdir yang sangat kuat. Kunci itu dapat mengikat dua roh bersama dan tidak terkalahkan. Dan jika yang satu mati, maka yang lain juga akan mati. Dia mengatakan kalau permaisuri dia yang dulu juga menggunakan gelang ini. Dan dia beranggapan bahwa permaisuri dia yang dulu dan gadis ini terkait bersama untuk selamanya. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa menemukan permaisuri dia yang dulu lagi dengan gelang ini. Orang itu pun seketika menyerang gadis itu dan berusaha merebut gelang dari kaki gadis itu. Tiba-tiba kekuatan yang besar datang dan menghempaskan orang itu. Dan tiba-tiba aura hitam turun dari atas dan menyeret gadis itu seperti scene sebelumnya. Jiang Ziya pun mengikuti aura itu dan dia pun seketika bertemu dengan iblis rubah. Jiang Ziya melihat gadis itu ada di genggaman iblis rubah itu dan dia berusaha untuk menolongnya. Namun karena kekuatan Jiang Ziya yang sekarang melemah, tidak cukup untuk mengalahkan iblis rubah itu. Iblis rubah pun menceritakan kenapa dia terikat kunci takdir dengan gadis itu. Ternyata iblis rubah itu mengambil fisik dari putri tertua keluarga Zhou yang merupakan putri bangsawan dan dia menikah dengan Kaisar Zhou dan menjadi permaisuri yang disayangi kaisar dan memiliki seorang anak dan anak itu adalah Xiao Jiu atau gadis itu. Dan ternyata orang gila sebelumnya ini adalah ayah dari gadis ini yang sudah gila cinta karena dia kehilangan orang yang dia cintai. Dan dia berusaha merebut gelang itu dari gadis itu dengan tujuan agar dia dapat menemukan kekasihnya lagi yang sebenarnya adalah iblis rubah. Jiang Ziya dan Shen Gongbao pun bertarung sengit melawan iblis rubah tersebut. Namun iblis rubah itu dengan segera menyerap sisa kekuatan dirinya yang berada di tubuh gadis tersebut.
Dan seketika dia pun menjadi tak terkalahkan dan berhasil menangkap Jiang Ziya dan Shen Gongbao dengan sangat mudah. Tiba-tiba si Bu Xiang yang telah berubah wujud datang menyelamatkan mereka bertiga, dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan iblis rubah tersebut. Namun saat di perjalanan, si Bu Xiang pun terjatuh karena dia tidak sanggup lagi menahan luka yang diterimanya dari iblis rubah itu. Jiang Ziya pun dengan sisa kekuatannya ingin menyelamatkan si Bu Xiang, namun si Bu Xiang mencegah Jiang Ziya karena dia tidak mau kekuatan Jiang Ziya hilang hanya karena dirinya. Dan akhirnya si Bu Xiang pun mati. Ini sih sedih sih, Pak. Lanjut ya, Pak. Jiang Ziya dan Shen Gongbao melihat ada yang aneh dengan semua ini. Jiang Ziya pun berusaha membuka jalan ke surga dengan sisa kekuatannya untuk bertemu Master. Namun karena kekuatan Jiang Ziya yang sedikit, dia tidak bisa membukanya. Shen Gongbao pun dengan kekuatan yang cukup berusaha membantu Jiang Ziya untuk pergi ke surga dan bertemu Master. Saat Jiang Ziya sampai di sana, Master tidak menjelaskan apapun tentang semua kejadian ini. Dan bahkan semua yang dikatakan Master sangat bertentangan dengan yang dikatakan iblis rubah itu. Jiang Ziya pun mengatakan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan gadis itu. Karena kalau dia membunuh iblis rubah itu, gadis itu pun juga akan mati karena rantai takdir yang tidak dapat memisahkan mereka berdua. Master pun menjelaskan bahwa masih ada cara menyelamatkan gadis itu, yaitu dengan cara reinkarnasi dengan mengirim gadis itu ke Ruins of Return dan membiarkan gadis itu berjalan menuju reinkarnasinya. Akhirnya mereka bertiga sampai ke dinding raksasa Ruins of Return. Jiang Ziya pun membuka tembok itu dengan sedikit kekuatannya dan seketika tembok itu pun terbuka. Namun dari belakang ada iblis rubah yang masih mengejar mereka bertiga dengan sangat cepat. Sadar akan kekuatan mereka yang terbatas, Shen Gongbao pun menyerahkan gadis itu ke Jiang Ziya dan dia berencana untuk menghambat iblis rubah itu. Jiang Ziya pun dengan berat hati meninggalkan Shen Gongbao dan Shen Gongbao pun bertarung sengit dengan iblis rubah tersebut. Jiang Ziya pun sampai ke Ruins of Return untuk mengantar gadis itu bereinkarnasi, agar ketika dia atau para dewa membunuh iblis rubah itu, gadis yang tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa itu pun tidak ikut mati. Dan gadis itu pun berjalan menuju reinkarnasinya. Namun dari belakang, iblis rubah itu pun berhasil mengalahkan Shen Gongbao dan iblis rubah itu berusaha mencegah reinkarnasi gadis itu. Karena kalau gadis itu bereinkarnasi, kunci takdir juga akan menghilang dan kekuatan iblis rubah yang tak terkalahkan akan ikut hilang. Dan ketika semua itu menghilang, iblis rubah itu pun tidak dapat untuk membalaskan dendamnya kepada dewa. Namun Jiang Ziya tidak tinggal diam dan dia bertarung habis-habisan dengan iblis rubah tersebut. Namun dengan kekuatannya yang sekarang, dia masih belum bisa mengalahkan iblis rubah itu. Dan iblis rubah itu pun berhasil menghancurkan reinkarnasi gadis itu. Iblis rubah itu pun menjelaskan kepada Jiang Ziya bahwa semua yang dikatakan Master adalah kebohongan. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bertahun-tahun yang lalu Master telah membuat sebuah janji. Dan Master mengatakan kalau iblis rubah akan dia angkat menjadi seorang dewa. Namun ada syaratnya. Iblis rubah itu harus memasuki tubuh manusia dan harus menyebabkan peperangan yang melibatkan dewa, manusia, dan iblis. Namun ketika semua sudah dia lakukan, Master justru malah mengingkari janjinya dan malah melempar iblis rubah dan kaumnya ke dalam jurang maut dan tidak akan pernah bereinkarnasi selama-lamanya. Di sini Jiang Ziya sadar bahwa segala yang dikatakan oleh Master adalah kebohongan.
Dan dia akhirnya tahu semua kebenaran yang dia cari selama ini. Iblis rubah pun mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat karena kunci takdir yang mengikat dia dengan gadis itu menjadi satu kembali. Dan dia berusaha untuk menerobos surga dan membalaskan dendamnya ke Master. Dan dari atas, Master sudah menyiapkan pedang suci yang dia jatuhkan untuk melawan iblis rubah itu. Jiang Ziya yang melihat gadis itu ada di dalam iblis rubah itu pun ingin menyelamatkan dia. Namun karena kekuatannya yang sudah diambang batas, dia pun tidak sanggup lagi. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Jiang Ziya tiba-tiba berubah menjadi seorang dewa, dan dia dengan kekuatan dewanya itu pun dia berusaha menolong gadis itu dan memutus kunci takdir gadis itu dengan iblis rubah itu. Saat kunci takdir itu terputus, iblis rubah itu pun mulai kehilangan separuh kekuatannya dan dia pun mati dengan pedang suci itu. Karena kunci takdir yang mengikat gadis itu dengan iblis rubah itu sudah putus, gadis itu pun tidak ikut mati. Namun karena kecepatan dari pedang suci tersebut, Jiang Ziya dan gadis itu pun tidak sempat menghindar dan pedang suci pun menabrak Jiang Ziya dan gadis itu. Karena kekuatan dewa yang dimiliki Jiang Ziya, dia tidak terbunuh dengan pedang suci itu. Namun karena gadis itu hanyalah manusia biasa, dia pun mati. Nih film, tokoh-tokohnya kenapa mati semua ya? Pusing. Jiang Ziya pun dipanggil dewa untuk menghadap Master karena dia sudah berhasil mengalahkan iblis rubah itu. Namun Jiang Ziya dengan seluruh kekuatan dewanya menghancurkan tangga penghubung surga dengan bumi agar surga tidak lagi dapat mengontrol bumi dan kejadian pertemuan antara manusia dengan iblis dan dewa tidak dapat terjadi lagi. Scene berganti di mana kita melihat Shen Gongbao yang menjalani kedamaian di bumi dan menceritakan kisah Jiang Ziya kepada anaknya. Dan kita diperlihatkan dengan reinkarnasi si Buxiang yang sekarang menjadi seekor anjing yang lucu. Dan juga reinkarnasi dari gadis itu yang sekarang sudah bahagia bersama dengan ayah yang sangat mencintainya. Dan cerita pun tamat. Gini Pak, kalau disuruh nyimpulin sebenarnya agak susah sih Pak. Ya mungkin dari film ini kita bisa ambil sebuah hikmah bahwa ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang, kita harus menepatinya agar iblis rubah tidak bisa balas dendam ke kita. Dan begitulah cerita dari film Jiang Ziya Legend of Deification menurut pandangan saya. Jadi kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye bye.